Langit rada fala Billy. Ayunda halo, Rafael halo. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, Mbak Citra akan cek satu-satu dulu. Boleh share screen mulai dari Anggito. Ya, buka websitenya. Iya, ke bawah. Nggak ada teori ya? Langsung 9 dibuka. Oke. Boleh stop share Anggito. Ayunda boleh share screen. Ya, 9 boleh dibuka. Oke, good job. Pilih boleh share screen Ayunda. Ayunda boleh stop share. Oke, Dava boleh share screen. Halo, Dava. Oke, boleh stop share. Billy boleh share screen. Boleh stop share. Dava, thank you. Billy boleh share screen. Oke. Nomor 9 dibuka Billy. Oke, boleh stop share Billy. Rafael boleh share screen. Boleh stop. Zaki ya, Zaki. Zaki boleh share screen. Billy boleh stop share. Oke. Zaki, Rafael boleh share screen. Eh, orangnya hilang. Kalau gitu Devika. Devika boleh share screen. Devika boleh share screen. Oke. Oke, Devika kan jadi guide pertama. Oke, silakan nomor 9 Devika. Kita akan belajar tentang konstruksi bersarang. Konstruksi itu perintah-perintah isinya. Bersarang itu artinya bisa menyusun perintah lebih dari satu dalam satu baris. Kan biasanya kita pakainya int doang, atau enggak print doang, atau enggak kita pakai len doang gitu ya. Pokoknya perintahnya satu dalam satu baris. Kadang-kadang kita bisa buat jadi lebih dari satu dalam satu baris. Boleh nih next. Oke. Nah, di sini program melanjutkan pertanyaan pengguna ke operator yang benar sebelum kata stop dimasukkan. Oke. Jika pertanyaan dimasukkan pesan ditampilkan pertanyaan telah dikirim. Nanti dia langsung bilang pertanyaan telah dikirim. Kemudian, jika pengguna tidak sengaja memencet enter atau baris kosong dimasukkan, tidak ada yang ditampilkan. Oke. Setelah membaca off, program mencetak sampai jumpa gitu ya. Setelah membaca off, berarti print sampai jumpa itu harus sejajar dengan while ya. Jadi selama tidak sama dengan off dong harusnya ya. Di while pertanyaan tidak sama dengan off. Di sama dengannya. Harusnya kan tidak sama dengan ya. Selama dia tidak sama dengan off, maka dia melakukan sesuatu. Kalau kalau si pertanyaannya, jika dimasukkan pesan ditampilkan pertanyaan telah dikirim, maka setelah itu ya selama tidak memasukkan
enter, maka oke, kalau dia kosong, itu berarti selama dia tidak mengisikan kosong, dia bakal to print pertanyaan telah dikirim. Maka print itu bagian dari syarat if, maka harus majuin. Sekali lagi, sekali lagi majuin. Masuk di if dia. Ya, oke. Maju lagi pakai tab lagi, sekali lagi coba. Oke, sip. Kemudian nanti dia bakal output. Emang kita punya tuh perintah output? Tidak ada ya, adanya input lagi. Nah, input lagi itu setelah apa? Setelah syarat if, jadi dia sejajar dengan if. Jadi pertanyaannya juga di nomor 6 dimajuin. Hmm, Nah, enggak sejajar sama if. Sejajar sama if dia, iya. Jadi setelah prasyaratnya sudah masuk, baru dia bakal suruh masukin yang baru gitu ya. Kalau kamu nggak masukin off, maka dia nggak berhenti. Oke, boleh coba di play. Error ya? Nggak. Oke, nggak. Masukinnya bebas. Selama nggak off, bebas ya. Tapi nggak berit juga. Oke. Sekali lagi, karena pakai input kita dua kali cek. Oke, good job. Ada pertanyaan? Billy, Davang, gitu, Ayunda. Oh, ada yang masuk ya, lupa. Ada yang belum? Billy, Davang, gitu, Ayunda. Aman, Miss. Sudah, Miss. Oke. Rafael, jangan share screen ya. Bukannya dari browser di bawahnya. Dari browser ya, Bu, bukannya ya. Diklik aja Windows-nya. Oh, udah gitu gini. Ya, jadi tidak share screen ya. Enggak. Share screen-nya gantian. Oke. Tapi Zaki belum ini ya. Zaki belum, tadi baru masuk ya. Jadi Zaki nanti boleh ulang lagi. Yang lain boleh lanjut. Yang lain boleh lanjut. Kayak Devika dan teman-teman yang sudah. Boleh lanjut. Oke, Zaki karena baru masuk boleh share screen. Buka bagian nomor 9. Sambil ini ada Glenn ya. Enggak usah. Enggak kencang. Maaf nih suaranya kurang kedengeran. Boleh digedein aja volumenya. Volume di komputernya biasanya yang ini ya. Silakan diperbesar volume di laptop sendiri ya. Oh di 100 Miss. Oke. Silakan buka nomor 9. Yang lain gimana suaranya? Aman? Aman? Atau terlalu kecil? Aman. Oke. Boleh scroll down Zaki? Nomor 9. Ya, boleh dibuka. Saya bantu. Yang lain boleh coba nomor 2. Coba dicek. Di play, lihat errornya. Atau harus buat baru. Susun dulu aja. Nanti sambil tunggu misi track kedua juga. Kurang dengeran suaranya. Bisa pakai headset atau alat dengar lainnya, Zaki. Glenn, halo. Dibuka bagian nomor 9, Glenn. You can open number 9. And we start with number 1 in lesson 9 ya. Oke. Nah, di situ ada beberapa yang tidak sesuai dengan perintahnya ya. Zaki. Ya.
Di baris ketiga ada while pertanyaan sama dengan of. Padahal of ini akan berhenti, syarat berhentinya. Kalau kita pakainya sama dengan of, maka dia bakal jalannya saat off saja. Maka sama dengan kurang tepat, kamu boleh ganti dengan tidak sama dengan. Bagaimana cara menulis tidak sama dengan, Jaki? Masih ingat? Halo? Agak lupa, Miss. Oke. Oh, dede. Tanda seru sama dengan. Seperti yang di bawahnya. Oke. Nah, if pertanyaannya kosong, maka dia nggak akan ngeprint apapun. Tapi selama dia tidak kosong gitu ya, berarti selama kamu masukin sesuatu dalam input dan pertanyaan, maka akan ada print perintah telah dikirim. Maka print perintah telah dikirim harus maju masuk ke dalam jika maka alias dia masuk ke dalam if. Jadi maju aja buat pakai tab ya. Maju ke kanan. Print, print nomor 5. Glenn bisa ikuti ya. Yang bagian print maju saja ke dalam if karena dia part of if ya. Iya, terus disejajar dengan pertanyaan. Nah, oke, sip. Kemudian pertanyaan output. Kita nggak punya perintah di Python pakai output, makanya di situ warna putih ya. Mohon diganti harusnya apa ya? Biasanya kita gunakan. Samakan dengan baris pertama. Harusnya input. Halo Dede, silakan dibuka nomor 9 ya. Pertanyaannya harus sejajar dengan if. Ya, oke. Sip. Boleh di play. Glenn dan Dede silakan ikuti nomor 1. Kalimatnya boleh bebas ya. Pertanyaan apapun. Misalkan, eh, apa aja pertanyaannya ya bebas. Kamu ngasih pertanyaan apapun boleh. Misalkan siapa namamu gitu boleh. Atau buah apakah ini gitu misalnya. Oke boleh. Nah ada. Nah kalau mau diakhiri pakai off. Off aja 2 kali. Nah sekali lagi di input. Kalau di input 2 kali pengecekan ya. Soalnya sambil oke, checklist. Ini udah 2 kali atau baru sekali? Coba sekali lagi, Zaki. Oke, sudah. Sip. Len, Dede, ada pertanyaan? Oke, kalau begitu boleh stop share Zaki, biar gantian dengan temannya. Silakan Billy boleh share screen. Number 2. Oke, di situ kita buat baru ya. Tanyakan pertanyaan, kemudian stop untuk selesai. Siapakah namamu gitu ya. Dia inputkan, tanyakan pertanyaan, stop untuk selesai. Jadi nanti dia bakal berhenti kalau kalian pakainya stop ya. Nah, kemudian
Manajemen jaringan sosial of friend around mengirim daftar pertanyaan dan jawaban. Siapa namamu? Namaku Christina. Gitu, misalkan. Nanti dia jawabnya namaku Christina. Siapa namamu itu pertanyaan yang diajukan. Nanti eh, akan dibilang namaku Christina. Apakah kamu punya hobi? Misalkan saya suka menggambar. Secara tidak sengaja pencet enter, maka tanyakan sesuatu. Jadi kalau misalkan nggak sengaja pencet enter, dia bakal bilang tanyakan sesuatu kembali. Oke, kalau begitu kita akan buat kayak di sini kayak kayak AI ya, sedikit kayak AI, tapi AI mini gitu. Ada yang nanya, ada yang jawab gitu ya. Tapi pertanyaannya sedikit ya. Di sini kan udah jelas robotnya namanya Christina gitu ya. Terus dia suka menggambar gitu. Kalau enggak dia cuma bisa jawab pertanyaan itu doang. Dia hanya bisa jawab pertanyaan itu saja. Jadi ya namanya mini 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 AI lah ya. Mini buat digital. Sama, dia bakal berhenti kalau dia stop. Berarti langsung aja while, pakai while aja. Ya boleh di situ. Mm-mm. Terus kamu punya variabel di situ pertanyaan boleh dipanggil. Panggil dulu variabel baru pakai sama dengan atau tidak sama dengan. Pertanyaan boleh dipanggil, dipanggil itu ditulis ya. Kan kamu di baris pertama sudah disediakan oleh algoritmik itu variabel pertanyaan, maka while pertanyaan, pertanyaan apa nih? Kan input sendiri nanti gitu. Selama dia tidak sama dengan stop, jadi tidak sama dengan stop adalah syarat untuk dia berhenti. Jadi tidak sama dengan ya. Dia bakal berhenti kalau ada stop, berarti kan harus tidak sama dengan ya. Selama dia tidak sama dengan, dia akan melakukan sesuatu tindakan setelahnya. Stop. Stopnya string. Jadi boleh tulis bagaimana menulis syarat stop. Oke, ya good job. Ya, kurang tepat ya. Nulis string pakai apa ya? Masih ingat ada yang mau jawab? Ayunda, Devika, Glenn, Billy. Ini Billy. Billy yang tulis stop. Itu benar tulisannya, tapi cara nulisnya ada yang kurang. Ada yang mau kasih tahu? Dava mungkin, Anggito, Ayunda, Glenn, Devika. Ada yang kurang? Untuk string menulis stop, apakah sudah benar? Pakai tanda petik. Betul, Ayunda. Good job. Pakai tanda petik di stopnya, ya, karena dia string. Oke, kalau begitu akhiri dari while adalah oke, oke boleh di enter. Nah, terus dia punya persyaratan. Yang pertama if, ya kan persyaratan berarti pakai if ya. If pertanyaan, tentunya kita panggil lagi variabelnya. Oke, sama dengan kalau di dalam a logic if berarti kita harus kalau mau pakai sama dengan itu harus dua kali ya. Mhm. Pertanyaan pertama adalah siapa namamu? Tulisannya harus sama persis seperti yang ada di booklet. Ingat siapa namamu di situ string ya, jadi ya tulis sesuai dengan cara string menulis. Cara string ditulis maksudnya. Oke, very good. Kalau dia bilang siapa namamu, maka si robot akan menjawab namaku Christina. Bagaimana memunculkan Christina? Pakai perintah apa? Ada yang ingat? Mencetak ya berarti kan? Memunculkan berarti kan mencetak. Mencetak pakai apa? Hmm. It's print, good job. It's print. Kemudian namaku Christina. Tulisannya sama persis ada titiknya juga, jadi harus disesuaikan. Yes.
Oke, very good. Habis itu, dia punya pertanyaan lain, yaitu apakah kamu punya hobi? Berarti itu pakainya jangan gunakan if lagi, tapi udah else if. Oh iya, jangan lupa setelah if titik. Oh iya benar, udah titik dua. Nah, habis itu kamu mundurin, pakainya elif. Elif, elif. Else if itu disingkatnya kalau di Python namanya elif. Else if, sedangkan jika gitu kan, maksudnya gitu. Sedangkan jika pakai pertanyaan juga kan, if pertanyaannya pertanyaan lain, di situ ada pertanyaan kedua, apakah kamu punya hobi gitu ya. Tetap panggilnya variabel pertanyaan. Apakah kamu punya hobi? Begitu misalkan, misalkan ya. Oke, ya tulisannya harus sama persis ya. Oke, boleh enter. Maka si robot ini jangan lupa akhiri dengan titik duanya jangan lupa dong. Akhiri dengan titik duanya jangan dilupakan ya. That means. Oke. Oke, very good. Pas dia nanya tahap pertanyaan kedua, dia bilang saya suka menggambar. Dia suka menggambar. Oh, susah banget ya, Kak. Ini Sutri ngomong menggambar. Ya, tulisannya sama persis ya, seperti biasa. Oke, oke, very good. Itu ya, yang elifnya kurang petik salah satu lagi. Petiknya jangan ini dong. Ya, sip, sip. Oke, alif lagi ya. Kata dia kalau kosong, dia bakal bilang, tanyakan sesuatu gitu. Tapi padahal dia cuma bisa dijawab dua pertanyaan doang. Nggak apa-apa. Pertanyaan sama dengan terus kosong. Ya, petik dua kosong aja. Petik dua kosong gitu doang. Petik dua, petik satu juga nggak masalah. Petik satu aja juga nggak apa-apa. Petik duanya nggak usah muncul. Nah, titik dua dulu dong. Selalu akhiri dengan titik dua. Nah, dia akan print tanyakan sesuatu kalau kosong. Kosong itu iya, petik dua. Nah, iya gitu maksudnya. Ya enter, enter, terus dia bakal bilang tanyakan sesuatu. Padahal dia cuma bisa jawab dua pertanyaan doang. Dia nggak bisa jawab lebih dari itu. Dan maksudnya kalian bisa um, buat digital sendiri gitu dengan pertanyaan yang kalian kumpulkan sebenarnya gitu ya. Oke, kalau sudah enter lagi else, terakhirnya dibuat else aja. Jangan lupa titik dua. Dan dia bilang, sayangnya saya tidak paham. Jadi selain kosong, selain kamu apa pertanyaan lain gitu, selain dua pertanyaan ini dia bakal bilang nggak paham gitu. Enter ya. Pokoknya selain dia tanya hobi sama nama, dia nggak paham. Jadi ya make sense ya kalau misalkan Google atau AI, kalian udah pernah pakai AI belum? AI kan ada apa sih namanya? ChatGPT, ada ChatGPT, ada Beard, Bread atau Beard deh kak, yang dari Google Beard kalau nggak salah. Itu berarti udah banyak banget pertanyaan yang dia jawab gitu. Jadi dia panjang banget, iya pasti panjang banget gitu ya. Oke, kalau begitu akhirnya kalau dia stop, dia bakal berhenti. Jadi udah beres kayaknya. Oh, kalau misalkan dia selain itu, maka pertanyaan input balik lagi ke awal. Enter lagi, pertanyaan input boleh di copy, betul. Boleh di copy, taruhnya di bawah print sejajar sama else ya. Taruh di bawah print terakhir sejajar dengan else. Oke, sejajarnya sama else ya, bukan while. Sejajarnya dengan else. Jadi kalau dia, oke sip, coba play. Nah, siapa namamunya S besar kalau mau dijawab. Kalau enggak dia bakal bilang sayangnya saya tidak mengerti kata dia.
Jadi tulisannya harus sama persis. Kalau enggak dia nggak mau. Oke. Terus ada tanda tanyanya. Nah, oke, namaku Christina. Baru dia jawab namaku Christina. Kalau nggak sama dia nggak mau jawab. Terus dia bilang apa lagi? Apa kamu punya hobi? Apa kamu punya hobi? Gitu kan. Oke, stop. Oke, sekali lagi. Checklist dulu. Sambil Billy mengecek yang lain, silakan selesaikan. Jadi nanti tinggal pengecekan, kalaupun memang belum udah sampai pengecekan. Nanti kalau ada problem, tinggal pengecekan begitu ya. Oke, checklist udah 2 kali ya? Belum. Kalau 2 kali langsung stop aja satu pertanyaan. Langsung stop. Ya, tidak hijau. Berarti ada sesuatu yang salah. Sebentar. Kayaknya, kayaknya stopnya kejauhan gak ya? Tidak sama dengan siapa namamunya. Siapa namamu sudah betul. Namaku Christina. C-nya gede betul. Apakah kamu punya hobi? Apakah kamu punya hobi betul? Saya suka menggambar. Titik. Saya suka menggambar titik di nomor 6. Ya, coba play lagi. Pertanyaannya sekali aja. Habis itu langsung stop. Yang lain silakan ikuti dulu. Dah, good job. Boleh stop share. Billy. Coba. Dava, Devika, Aman, Anggito, Glenn, Ayunda, Zaki, Dede. I can. Okay. Can you share your screen, Glenn? Hmm, ya, elifnya itu sama dengannya harus 2 kali. Is double sama dengan. Terus print tidak perlu pakai sama dengan. Sebentar, Anggito. Habis Glenn ya. Printnya tidak perlu sama dengan Glenn. Ya, you don't need sama dengan di print. Itu langsung buka kurung aja. Terus elif-elifnya harusnya sama dengan 2 kali ya. Sampai situ sebetulnya kayaknya oke. Pertanyaannya jangan jangan di while ya. Terus, oh I see. Kamu ada satu kalimat setelah pertanyaan kosong. Iya, di nomor 8 betul. Itu ada syarat kosong tapi tidak ada ketindakan. Makanya dia salah. Itu bukan salah perintahnya. Perintahnya nggak ada yang salah di situ. Pokoknya dari, oke, sorry, sorry. From 7 number, you enter, you can enter, and then open your booklet. If empty, if empty, so the bot will say tanyakan sesuatu. So you can print again and write about tanyakan sesuatu titik. Ya, 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 like that. Tulisannya the same way ya, harus sama banget.
Oke. Pertanyaannya maju sejajar dengan else. Pertanyaan paling nomor 11, 11, one. No, no, no. You are wrong, number 11. A little bit error. 11, we not the same way. 11-nya majuin sedikit sejajar dengan else. Ya, 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 good job. You can play it now. Just asking one question, after that you can stop it. No, no, jangan Christina dong. Siapa namamu dong? Ask question. Ask something. You can say everything, but if you want the answer, you must to write the same uh, question in your script. Nah, dia tidak paham. Kenapa? Karena S-nya tidak besar. But it's okay. You can stop it. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, sekali lagi. One more. Make it the same way, but you replace S kecil sama S besar. Capital S, ya. Oke, nah. Nah, tanda tanya juga harus ditulis ya. Pokoknya everything is the same way. Jadi kalau nggak sama dia nggak mau. Oke, nggak apa-apa. But you try 2 times, but still not green. I will check it before we continue sebentar. Apa ya yang salah ya? Oh, menggambarnya tulisannya salah tuh. You wrong, right. Menggambar itu jadi manggambar. Meng, pakai I. Menggambar. You write mang. You cannot edit if you don't stop your, ya, menggambar. Okay, be careful ya next time. Ya, ini this is for all of student here. Jadi semuanya harus hati-hati ya, karena ya itu, karena sangat sensitif gitu. Oke, oke, good job. Siapa Anggito? You can share your screen, bisa share screen Anggito. Oke, namaku Christina titik. Miss, how to use alif? Okay, how to use alif? Just the same way with if, but alif we can use after we use if before. So alif is for another syarat gitu. Jadi kalau kita punya syarat lain atau condition, another condition, you must have the first condition before you use alif. Alif, you can use it if you have another condition. Berarti second condition, third condition gitu. So you need to use alif after, yeah, the first way you must have first condition first. You must have first condition, then second, and then third condition you can use alif gitu ya. Jadi alif nggak bisa sembarangan dipakai tiba-tiba. Yang lain ya maksudnya
If itu bisa dipakai kan kalau kita punya kondisi tertentu gitu kan. Tapi kalau kita punya kondisinya dua, tiga, empat kondisi gitu, maka kita bisa gunakan elif untuk menambahkan kondisi baru gitu. Maka kondisi pertama harus ada dulu. Iya, oke deh, Pak. Kondisi pertama harus ada dulu, baru kamu bisa gunakan elif gitu ya. Any question? Ada pertanyaan lain? Saya suka menggambar, pertanyaan kosong, udah tanyakan. Tanyakan sesuatu, T-nya besar. Sayangnya saya tidak paham. Coba dibuka bukletnya, saya tidak paham, ada titik nggak di belakangnya? Ada. Saya tidak paham, ada titik di belakangnya. Tanyakan sesuatu sudah oke, sip. Oh ya, after this ya kamu bisa play sekarang. Ya, ya. Tulisannya harus sama kalau mau dijawab benar sama Christina gitu ya. Oke, one more ya karena input jadi biasanya dua kali. Dede sama Rafael bisa ngikutin nggak ya? Ada problem? Zaki maksudnya Zaki sama Dede apa ada ini? Bisa Miss, good job Dede, thank you. Oke, very good. Ya, siapa namamu sekali lagi ya? Kalau dua kali belum bisa, stop aja langsung. Stop. It's not green, udah dua kali ya. Why? Stopnya kecil sih. Namamunya dikasih spasi, Miss. Apanya? Yang dikasih Baris spasi? ketiga yang if pertanyaan sama dengan siapa namamu. Iya, yang di spasi. Oh iya, namamunya spasi harusnya tidak ya. Thank you ya. Ya, coba sekali lagi. Udah, oke. Sip. Oh iya, di copy aja. Stop. Good job. Sekali lagi, one more. Yang gitu. Ya, very good. Good job. Bagus sekali. Nah, bagus ya kalau ini. Anggito sekalian jadi guide nomor 3 ya. Anggito akan jadi guide nomor 3. Cuman ini yang gambar kok nggak kelihatan ya. Oh, di play dulu. Play dulu tuh, jalanin. Nah, bulan. Masukin, bebas. Bulan itu 1 sampai 12. Kamu bisa masukin angka apapun. Ya, tahun. Bebas. Oke, boleh. Tahun dan bulan salah. Oke, kata dia. Coba lagi. Satu kali lagi. Oke, gitu. Jadi kamu disuruh untuk menebak bulan dan tahun. Nah, cuman coba ke bawah. Buka yang apa yang harus dilakukan itu dibuka coba. Nah, kata dia, kita harus nebak bulan yang disimpan oleh si robot gitu lah ya, si botnya. Kalau benar nanti dia bilang kamu menang. Dan kamu berhasil menebak bulan dan tahun gitu ya. Jadi kalau kamu menang berarti kamu harus bisa nebak tahun sama bulannya. Tapi kalau bulannya doang nanti dia akan bilang bulannya benar. Kalau dia tahun doang, tahunnya benar gitu. Kalau dua-duanya salah dia bakal bilang dia bakal ulang lagi gitu. Atau dia langsung bilang tahun dan bulan salah. Pokoknya kalau dia tahunnya benar, dia bakal bilang tahunnya benar. Kalau bulannya benar, dia akan bilang bulannya benar gitu. Nah, sekarang, nah ya, sekarang kita udah dikasih kalau ternyata bulannya itu 7, tahunnya itu 2007. Nah, kamu dibolehin untuk menebak sampai 5 kali. For E in rank 5, ya. Jadi for E in rank 5 berarti sebenarnya boleh sampai 5 kali menebak. Kalau enggak ya udah nanti dia baru stop. Nah, kalau begitu berarti langsung tambahin syarat kan kondisi ya. Jadi enter aja dari for.
Nah gitu dari for boleh di enter. Dari for-nya boleh di enter. Kemudian kamu simpan dulu karena kan kita harus ini ya. Harus masukin sesuatu kan kita belum ada input di situ ya. Kita cuma simpan ada bulan tebakannya yaitu 7 sama 2007 tahun tebakan. Nah, enter kamu akan buat bulan ya untuk menebak bulan sama dengan input. Karena kan harus ini dulu, masukin dulu. Nah, input kalau bulan berarti tulisan yang keluar adalah bulan titik dua. Berarti input buka kurung petik bulan, B-nya besar, titik dua. Iya, like that, betul. Ya, betul-betul. Nah, tahun juga begitu sama. Lakukan yang sama untuk tahun. Oke. Nah, sip-sip. Enter lagi, baru kita buat condition. Buat if. If, gitu ya. If kalau bulannya sama dengan bulan asli. Nah, ini yang maksudnya bersarang. Bersarang lagi. Kondisi bersarang. Konstruksi bersarang. Ini ada dua if. Coba bentar. If, tulis bulan. Ya, sama dengan berarti sama dengannya dua kali kalau di condition ya. Kayak jangan kayak gitu dong. Ya, bulan asli. Jangan lupa titik dua. If lagi, enter lagi, dan langsung if lagi. Maju benar. Ya, sama tahun sama dengan tahun asli. Maka dia bakal bilang, ya, itu saya tulis. Enter lagi, baru dia akan bilang, print, kamu menang, tanda seru. Hanya besar. Oke, langsung di break abis itu. Enter lagi dari print dan langsung tulis break. Jadi dia langsung stop, nggak akan ada perulangan apapun. Jadi kalau dia bisa menebak dari awal, dia langsung break gitu, langsung berhenti. Ya. Nah, itu if dua kali itu ya, maksudnya mau tunjukin. If dua kali itu adalah kondisi bersarang. Jadi ada syarat yang lebih dari satu dijadiin satu gitu. Kalau elif tadi ada syarat lain. Kalau pakai if dan if berarti syarat dua ini harus terpenuhi dulu baru bisa print. Kalau if itu harus terpenuhi dulu dua-duanya. Kalau elif tadi bisa kondisi lain. Kalau kondisi satu nggak bisa, kondisi lain ada nggak masuk nggak? Kondisi lain masuk nggak? Dia mengecek terus. Tapi kalau misalkan dia if, maka ini udah jadi dua syarat yang harus terpenuhi dulu baru dia bisa print kamu menang gitu. Beda ya kondisinya ya. If you use if and if, that means you must do the same way. All of them, all of condition is true. The true, so you can do it another action, gitu ya. So jadi kayak gitu ya. Jadi if itu berarti harus dua-duanya. Tapi kalau elif sebenarnya dia one by one ya. Dia nggak ada sangkut pautnya. Jadi dia kondisi lain. Oke, bisa lanjutin. Else-nya masih dalam if kedua, jadi sejajar sama if kedua. Ya, else berarti ada kondisi kalau tahunnya bukan salah. Kalau tahunnya berarti nggak sama gitu ya. Else itu artinya di situ dia menolak si if yang kedua. Else gitu ya. Berarti tidak sama dengan tahun asli. Titik dua, jangan lupa ya langsung print tahun bulannya benar. Kamu menebak bulan. Sorry. Kamu menebak bulan. Kamu menebak bulan. Tanda seru. Hanya besar betul. Ya. Jadi tahunnya salah. Maksudnya tahunnya bulannya benar, tahunnya salah gitu. Terus ada else lagi yang sejajar dengan if pertama. Artinya bulannya yang
salah gitu. Kalau bulan salah, terus tapi kita nggak bisa bilang juga apakah tahun benar. Dia itu kan ngeceknya dua-dua ya, saya satu-satu ya. Ini kan if pertama sama if kedua itu diceknya one by one, satu-satu gitu. Nah, tapi pas kita bilang kamu menebak tahun benar, tapi kan kita nggak tahu karena dia baru ngecek di baris pertama, dia belum ngecek tahunnya. So, kalau kamu udah bilang L salah gitu ya, maksudnya si bulan salah, itu belum tentu tahunnya juga benar. Tapi belum tentu juga tahunnya salah. Jadi kita belum tahu tahunnya. Maka harus ditambahin di setelah else-nya, dipastikan bahwa berarti ada syarat lain setelah else. Setelah else boleh di-enter. Setelah else, pas banget setelah else. Else itu ya di-enter if. If dulu, kita pastikan bahwa tahunnya benar gitu ya. Tahun sama dengan tahun asli. Sama dengannya dua kali benar. Ya, condition always, selalu. Selalu tahunnya dua kali ya, for a logical condition. Titik dua. Bisa masuk ya? Oke, printnya maju. Nanya, jawab. Mau pulang. Kosong nggak, Dek? Oh, mau Ya, pulang jalan Zaki. pulang. Kenapa, Zaki? Enggak, Bu, maaf, Bu. Ini Oh bersama ya, Bu saya tadi. Apa? oh ya, oke, oke. Printnya dimajuin aja sejajar dengan tahun. Nah, iya betul. Lebih cakep gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah memastikan bahwa si tahunnya benar. Makanya kita bilang kamu menebak tahun. Gitu. Tahunnya benar soalnya. Gitu kan? Terus ada kondisi else lagi, ya berarti menolak else lagi sejajar dengan if yang ketiga berarti ya. Enter lagi dari print. Else menolak tahunnya benar, berarti baru bilang tahun dan bulan salah. Else-nya sejajar dengan if dong. Else itu selalu berpasangan sama if ya. Jadi else nggak mungkin ada kalau nggak ada if-nya. So, ya berarti dia biasanya sejajar dengan if. Nah, printnya tahun dan bulan salah titik. T-nya besar, bulannya kecil B-nya. That's good. Oke. Oke, good job. Coba play. Oke, tebak bulan. Ya, kamu menang. Ya, ya, oke. Oke, oke. Oke, very good. Oke, silakan. Yang lain, Devika, Billy, Zaki, Dava, kemudian Anggito, Ayunda, Glenn, Dede. Kalau ada problem boleh silakan diinfokan. Oke, aman, aman? Oh, I can, oke. Can you share your screen, Glenn? Ayunda gitu, gitu yang buat ya. Billy maksudnya. Billy. Oke, oke, boleh stop share yang gitu. Thank you. Saya stop deh ya. Oke, very good. Sudah, Miss. Oke, Dede, Zaki, kamu kayak iya, kamu manang. Kamu nulisnya manang, harusnya menang. You wrong, spell it. Spellnya salah. Typingnya salah maksudnya. Typingnya wrong. So, menang. Me. With E. Ya, oke.
Kamu menang. Oke. Kamu menebak bulan sama kamu menebak tahun, K-nya besar. Tahun dan bulan salah, T-nya besar. Sudah, kayaknya sudah. You can play it now. Ah, that's good. Oke, yang lain saya belum. Devika boleh share screen? Oke. Kamu menebak tahun. Tahun dan bulan salah, kamu menang. Kamu menebak bulan. Bentar ya. Kamu menebak bulan, else, if tahun, tahun asli, maka kamu menebak tahun else, dan tahun bulan salah. Kenapa salah? Salah. Ini nggak ada yang salah. Dia isi di buklet, Miss. Oh iya. Devika coba tutup bukletnya. Oke, thank you Ayunda. Thank you Anggito maksudnya. Ya, oke. Devika, hati-hati ya. Oke, boleh stop share. Yang lain, Zaki, Dede, coba boleh misi terlihat share screen dulu. Baru kita nanti ke hackathon ya, hackathon. Yang bintang bisa kerjain di rumah ya. Hackathon. Oh, dia mirip ya. Di hackathon sebenarnya mirip. Oke, Zaki. Oke. Ya, ya, ya. Terus dia bakal print. Yang lain bisa coba cicil bintang ya. Dibuka aja dulu. Terus tulis aja yang sesuai dengan buklet, nggak harus selesai. Karena kita habis itu mau ke ini. Ya, break the job. Habis itu else. Else-nya sejajar dengan if. If kedua. If jangan if yang pertama dari belakang. If yang kedua. Ya, titik dua. Betul. Lalu dia akan print. Kamu menebak bulan. Eh, kamu menebak bulan, betul. Kamu menebak bulan. Hanya besar. It's realistic. That's most. Ya, terus else-nya sejajar dengan if pertama. Else lagi sejajarnya sama if pertama. Itu kayaknya nggak sejajar deh, kurang deh. Kurang sejajar itu. Maju lagi. Yes, oke. Nggak kejauhan, kejauhan. Mundur sedikit. Nah, sip. Else titik dua. Terus pastikan bahwa tahunnya benar. Jadi pakai if lagi. Tahunnya sama dengan tahun asli. Iya. Titik dua jangan lupa. Lalu baru dia bilang print. Kamu menebak tahun. Tulisannya sama dengan menebak bulan ya. Tulisannya sama dengan menebak bulan. Oke.
Tahun dan bulan salah. Ya, sip. Coba play. Tahun dan bulan salah, T-nya besar. Tahun dan bulan salah. Titik lagi di akhirnya kalau nggak salah. Tahun dan bulan salah, T-nya besar. Terus salah dibelah akhirnya dengan titik kayaknya. Tapi coba buka bukletnya deh. Saya lupa juga. Bukletnya dibuka deh. Biar benar. Ya, ya, ya. Buka bukletnya dulu. Yaitu di if nomor baris ke-8 tuh salah tuh. Baris ke-8 harusnya diakhiri dengan titik dua, bukan petik dua. Yes. Ya, ya, ya. Coba buka lagi bukletnya. Tulisan tahun dan bulannya udah benar belum ya? Terus tahunnya titik dua juga tuh. Di nomor 7. Oke, udah coba play. Oke, sekali lagi. Bulannya salah kata dia. Tahunnya salah. Nah, ya belum lebih green. Tapi ternyata enggak. Enggak apa-apa. Di nomor 14 itu terlalu banyak enter menurut saya. Coba deh dihapus enternya. Ya, tutup dulu buklet. Ya. Habis itu menebak bulan dan tahun salah coba dibuka aja. Jangan-jangan tanda seru bukan titik. Coba dibuka. Dibuka bukletnya. Bukletnya dibuka. Titik dia yang benar, udah benar. Coba sekali lagi coba play. Mungkin gara-gara else tadi doang. Coba. Langsung 7 2007 aja. Checklist. Checklist dulu. Checklist. Ya, sekali lagi. Checklist lagi coba. Checklist lagi. Kok nggak green ya? Yang lain ada yang tahu salahnya di mana? Bulan asli. Bulan, tahun, tahun asli. Print kamu menang. Kamu menebak bulan. Huruf kecil, Miss. Oh iya, huruf kecil di nomor 16. Kamu menebak tahun, kayaknya belum besar. Oke. Di 16. Ya, coba sekali lagi. Sekali lagi. Dua kali harus green sih harusnya sih. Oke. Oke, good job. Boleh back, boleh stop dulu, Zaki. Berikutnya, coba Dede share screen. Maksudnya coba cek dulu.
Bentar, jangan ditutup dulu ya. Oke, very good. Boleh stop. Oke, Dede boleh boleh back. Kita coba ke Hackathon dulu. Oke. Oh, ini cuma tulisan doang ya? Oke, half of fame, pusat dari semua proyek algoritmik. Oke. Oh iya, oh iya, kita kenalan sama half of fame dulu ya. Boleh stop share? Nanti Miss Fitri ajarkan. Kalian bisa buka. Hmm, ternyata hari ini nggak terlalu banyak ya. Nah, Miss Fitri juga buat tebak-tebakan, cuman Miss Fitri belum pernah coba. Nanti kalau misalkan nggak bisa, sorry banget ya. Semoga tadi sih udah dibuat, cuman Miss Fitri belum pernah coba pakainya. Suka suka salah gitu. Nanti kalau ada yang tahu juga boleh kasih tahu Miss Fitri. Dia di sini. Jadi Hall of Fame itu adalah kumpulan dari semua project. Dan kalian akan ada project mandiri itu mulai dari three or four gitu. Modul. Kan sekarang masih di modul satu ya. Modul 3 atau modul 4 gitu baru ada. Ya, Gemini or buat um, grafik. Bukan buat grafik, gambar lebih tepatnya kayak gambar sederhana gitu ya. Kalau di Python emang agak susah kalau untuk gambar karena dia basicnya bukan untuk gambar ya. Cuman bisa. Kalau dibilang bisa bisa. Gamenya juga bisa juga. Cuma ya itu ya. Karena dia bukan basic di desain, jadi memang gambarnya ya sederhana aja. Dia juga pilihannya jadi nggak banyak. Oh ya, pokoknya sebelum kalian masuk kan kayak gini ya tampilannya. Nah, tampilannya kan kayak gini. Nah, kan biasanya kalian masuknya di pelajaran online atau enggak kursus gitu kan. Nah, di sini ada Hall of Fame. Jadi buka. Nah, ini ada banyak sekali proyek yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Tapi ini berbagai bidang ya. Jadi kalau mau lihat proyek Python, boleh diklik bagian Python. Terus ya udah, kita lihat proyek akhir seseorang. Misalkan yang ini. Dia buat apa nih dengan Python? Dia buat, nih, pilihan nama penjumlahan. Oke, dia buat kayaknya kalkulator buat. Atau kita pilih satu aja. Nah, masukkan angka pertama, misalkan 34. Masukkan angka kedua, 35. Udah, dia bisa nambahin. Nah, dia buat bot yang bisa nambahin. Memang kalau di Python dia agak yang game ada nggak ya? Kita lihat, coba dulu. Kayaknya sih kalau di Python, oh ada nih, Pong. Ini bisa di remix nggak? Saya remix dulu. Nah, nah, bisa kita buat game kayak gini ternyata. Ini kayak mana sih mainnya? Miss Fitri gak bisa main. Ya, ya kalian bisa buka juga Hall of Fame kalian dan bisa ya mainin. Tapi Miss Fitri harap kalian bisa di Pong. Maksudnya di di Python ya, karena kalian belajar Python. Jadi boleh nggak lihat yang lain boleh aja. Cuman ini kayak mana sih mainnya? Harusnya kan ke samping kanan kiri sih. Ya nggak sih? Kita dia nggak bisa ngikutin kita. Jadi game over lah gitu jadinya. Ya ini one of them lah salah satunya. Ya Miss Fitri harap kalian lihatnya di Python, bagian Python, terus coba making something, lihat sesuatu. Yang projectnya kalau bisa yang ini ya. Nah ini ada yang buat animasi, ini kayaknya di
Nah, ini proses pembuatannya tuh dia kasih tahu. Dia buat kayak malam gitu, malam kotak. Nah, kalian juga nanti akan buat seperti ini. Nah, ya ini salah satu animasi juga. Nah, ini juga bisa diremix ya. Di remix itu kayak gimana? Kalau di remix dan dia bisa mengizinkan ya, yang buat mengizinkan remix itu artinya dia akan ada di laboratorium kita. Misalnya kayak misalnya tadi remix sesuatu. Nah, kita bisa lihat skripnya. Oh, ternyata skripnya nggak susah-susah amat. Tapi nggak komplit ya. Karena dia ada banyak modul yang disimpan. Kalau di Python dia nggak komplit. Tuh, di sini Miss Fitri nggak bisa lihat komplit skripnya kalau di Python. Ternyata nggak bisa komplit ya. Cuma dia bisa di play. Ya, it's okay kalau apa. Coba di game yang ini. Nah, ini komplit nih. Nah, kalian bisa lihat kalau di remix dan bisa ya gitu. Ada beberapa yang nggak ngizinin remix, yang nggak masalah juga. Nanti dia muncul. Oh, the image doesn't exist kalau di sini. Ada yang nggak ke copy nih. Biasanya karena dia make komplitnya ada di Viscode. Coba nanti kita pas sudah di modul 4 ya, sudah mulai ke game, kita akan coba pindah ke Viscode juga biar terbiasa sama bentuk aplikasi aslinya. Ya, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Jadi kalian bisa explore sendiri after this. Mungkin ya kadang-kadang kalau udah selesai duluan ya bisa juga ke sini. Tapi kalau belum sih harusnya enggak. Nah, ini ada yang lain juga. Cuman Misteri selalu rekomendasiin Python karena kalian belajarnya Python ya. Jadi coba lihat project-project teman-teman yang Python. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Em, ada pertanyaan dulu. Ini apa ini? Oke, kalau begitu kita boleh main tebak dulu. Di sini pertanyaannya sedikit ya, karena Miss Fitri buatnya nggak banyak. Karena Miss Fitri buatnya nggak banyak, jadi play a solo, play satu, play satu. Ini nggak bisa player lain. Coba dulu ya, bisa yang lain bisa. Oh, kok nggak bisa di copy ya karena di kelompok. Waduh, waduh, waduh. Apa? Wait up. Ini ada 10 kan ya? Question on personal learning, random answer order. Question timer on personal learning. Gak usah. That's my invite. Maybe. Copy. Coba ini bisa di play nggak ya tebak-tebakannya? Dicoba dulu ya. Yaitu ya. Ini linknya terus. Itu everyone. Coba dibuka dulu. Di sini ada berapa orang? 9 ya? Bisa berarti. 8 bisa berarti. Bisa. Maksimal 10 orang. Ada 6 pertanyaan kalau nggak salah. Bisa dibuka? Bisa buka nggak? Coba bisa terbuka pakai website lain. Bisa, oke. Sip. Silahkan di play. Udah bisa di play nggak? Oh, udah ada Anggito. Yang bisa terjun masuk nih. Oke.
Gitu sudah masuk. Oke. Coba Miss Fitri juga main deh. Fotonya nggak muncul ya? Oh iya, muncul ya. Yo, jawab. Miss Fitri tahu jawabannya ya. Terus ada Miss Fitri sisipan Python sedikit ya, jadi silahkan dijawab. Oke, good job. Nih, Anggita sudah betul nih 60%. Yang lain gimana nih yang lain? Ya, ini time's up. Oke, very good. Sudah ya, lain kali mesti akan siapin yang lebih banyak pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dulu. Yang lain, ini saya sudah. Oh, bisa Miss. Oke. Ini saya sudah. Oke, very good Anggito. Iya, tadi Miss coba lihat. Anggito sudah. Ya, Anggito 100%. And answer satu, Devika nggak jawab satu pertanyaan ya. Ada yang susah nggak? Ada ya, yang bagian Python ya? Oh, enggak lah, kayaknya sih nggak susah sih. Coba kita jawab bareng-bareng ya. Yang Python ya. Ya, kalau yang apa? Kalau yang bukan Python mah ya gampang-gampang susah lah gitu ya. Coba Mister ulang ya. Boleh di-answer pakai mic yang lain ya. Oke. Yang Python bisa jawab bareng-bareng ya nanti ya. Kalau asal makanan daerah ini tergantung pengetahuan masing-masing ya. Nah, ini kan rendang ya. Padang. Next. Loh, next. Perintah dikaitan untuk mencetak. Akhirnya ada yang bisa jawab? Print. Print. It's easy ya. Print dong. Oke. Oke, makanan lagi. Mesti ganti-gantian kalau nggak salah. Makanan. Makanan. Ini ada yang tahu nggak? Bogor. Gitu orang Bogor ya. Betul. Ada yang pernah makan. Ini namanya sotomi. Bogor, betul. Kita next, ini Python-nya. Coba ada yang bisa jawab. Print Python untuk memasukkan data. Ada yang tahu? Oke. Input. Ini Mister lupa kalau kalian nulisnya besar sama kecil, kayaknya ada yang ini juga. Ada yang salah mungkin. Nah, kita next lagi. Satu makanan lagi. Kalau nggak salah ada tiga makanan. Nah, ini mah gampang ya. Masa nggak ada yang bisa jawab? Palembang dong. Ini pempek. Very good. Terakhir, Python. Terakhir. Miss, I don't know the food. Ya, Glenn. You must learn more about the traditional food ya. So sorry, Ma. Nanti kita coba tebak hewan Indonesia deh. Kapan-kapan. Untuk kondisi. Ada yang tahu kondisi? Mudah dong ya. Kondisi is if. Very good. Ya, kira-kira seperti itu. Lain kali Miss akan buat lebih banyak lagi ya. Yes, good job. Ya, hari ini kita nggak terlalu banyak ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Miss Fitri tutup. Oke, kita coba lihat.
The next one, pelajaran. Oke. Nih, Miss Fitri kasih tahu deh. Kira-kira pelajaran kita itu ya nextnya bakal apa? Mungkin jangan di home. Mungkin di schedule. Di schedule. Ini boleh lihat nih sambil lihat schedule Miss Fitri. Ini kelas kalian ya. Nah, lessonnya. Biar kalian nggak penasaran. Kira-kira belajarnya apa sih? Oh, kalian udah di 2 ya ternyata ya. Oh, udah di 2. Kita besok masuk modul 3. Modul 3 isinya fungsi. Nah, jadi fungsi itu ya nanti kita belajar deh. Kita akan bisa simpan sesuatu dalam bentuk eh, fungsi. Fungsinya bisa macam-macam. Bisa ya jumlah, tambah kurang, dan sebagainya. Atau bisa juga bentuk fungsi tertentu yang nanti bisa dipanggil gitu. Jadi mirip variabel tapi isinya banyak perintah di dalamnya. Jadi dia nggak cuma nyimpan. Terus di modul keempat baru kita udah mulai matematik ya, di sini tetap akan ada matematiknya. Tapi sebenarnya di sini kita udah mulai buat desain. Tapi nggak, ya namanya ya, Misalnya harus objektif dan bilang bahwa di Python itu memang bukan basic di desain, bukan gambar. Jadi gambarnya jangan kalian pikir yang terlalu wah kayak itu enggak. Pasti gambarnya simpel-simpel aja. Tulisannya juga turtle. Turtle itu adalah alat penggambar konvensional di Python. Jadi dia yang bakal ngegambar gitu. Dia kayak cuman panah kursor yang bisa ngegambarin apa yang kamu perintahkan pada dia. Nah, itulah turtle ya. Kita akan mulai gambar di turtle. Terus di modul 5. Nah, kita akan mulai di sini. Ini udah mulai ini ya, eh, program tertentu gitu ya, lanjutan dari Turtle. Dia akan lanjutan Turtle udah mengarah ke modul ke-6 ya. Itu kita sudah akan buat game di modul ke-6 ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu bayangan ya, bayangan pembelajaran kita kemudian. Jadi maksud Miss Tri biar kasih tahu itu adalah biar kalian tahu ya kira-kira belajar ini nanti arahnya kemana, begitu ya. Sebelum Miss Tri tutup ada pertanyaan dulu, mungkin ada pertanyaan tentang apapun boleh. Glenn, Miss Tri absen dulu ya. Dava, Glenn, Anggito, Ayunda, Dede. Oh gitu tidak. Ayunda, Dede, Zaki, Rafael, dan Devika ada pertanyaan sebelum Miss Fitri tutup karena mungkin kita sampai sini dulu. Yes, oke. Oke, kalau tidak ada, ya oke, good job. Oke, Miss Fitri lupa kalau minggu lalu itu Miss Fitri nggak kasih solution guide. Jadi kalau nanti Miss Fitri kasih solution guide untuk yang minggu ini sama minggu lalu, jadi tolong kerjakan yang minggu lalu yang belum selesai ya. Oke. Kalau begitu mungkin Miss Fitri tutup dulu. Iya sama seperti minggu lalu, hari ini bagus sekali. Ya bisa menyelesaikan dengan sangat baik. Kemudian Miss appreciate karena teman-teman udah bisa koreksi temannya gitu. Jadi Miss Fitri sangat terbantu karena temannya bisa ngoreksi juga gitu ya. Nah, jadi bagus sekali, itu bagus sekali, tolong dipertahankan. Kemudian waktu juga sangat efektif. Dan kalau misalkan minggu depan kita sudah mulai masuk modul 3 dan tetap bisa ada sisa waktu, mungkin Mistri akan kasih tebak-tebakan kembali, atau mungkin kita bisa wheel off ya, kita bisa pakai wheel untuk kalian kalau misalnya kita masih sisa kayak banyak kayak 15 atau 20 menit, kalian bisa cari suatu project Python di Hall of Fame. Terus kita akan wheel orang-orang sekitar 10 menit, kalian bisa cari sesuatu project yang menurut kalian menarik. Terus kita wheel, satu orang akan jelasin apa yang menarik dari project yang dipilih oleh orang tersebut ya. Ya, itu kalau ya dengan syarat kalau memang waktunya ada ya. Kadang-kadang waktunya kan nggak cukup. Jadi kalau waktunya ada, ya kita bisa buat kayak gitu. Kalau enggak, ya kita bisa next time akan lakukan hal yang sama. Itu ya kira-kira ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin materi dan pelajaran kita cukupkan sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Bye-bye semuanya. Selamat sore, terima kasih Miss. Iya, Dadah. sama-sama. Bye-bye semuanya. Selamat sore. Di situ izin lift ya.